lagi ketemu tangan kan itu bisa dibilang lumayan vokal masalah sosial politik. Itu sebenarnya dasar awal mula keresahan Mas Fedy itu apa sih? Bukan resah lagi sih, udah marah sih waktu itu melihat situasi. Udah saya tuh memang dari dulu tertarik sosial politik, tapi memang lebih pasif. Tapi sampai di satu titik akhirnya nggak bisa pasif lagi sih, saya merasa harus sekolah. Ya melihat kondisi, kalau dihitung mundur tuh dari mulai periode keduanya Pak Jokowi yang mengajak Prabowo masuk ke pemerintahan, di mana buat saya itu adalah keputusan yang tidak ada empati kepada keluarga korban penculikan yang sampai sekarang mengulang. Itu mulai kepercayaan mulai menurun, terus balik lagi pelemahan KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, putusan MK yang akhirnya bisa membuat Gibran menjadi wapres, dan sampai akhirnya manuver Pak Jokowi yang memilih Prabowo di Pilpres 2024 kemarin. Di situ saya merasa justru ada kemungkinan menang karena pendukung Jokowi masih banyak, dan saya nggak mau Prabowo menang. Dari situ saya mulai Mas, tapi kan ketika kita udah mulai bicara politik itu kan pasti akan ada serangan. Mas Fedy pun juga sudah sempat merasakannya di Twitter beberapa kali perang sama Gaza. Bahkan meladeni dengan senang hati. Nah itu mungkin di luar itu ada dampak nyatanya ke Mas Fedy. Alhamdulillah kalau di luar gini ya, di tempat umum gini nggak ada dampak negatif, alhamdulillah. Justru banyak yang bilang terima kasih, ada suara. Ya, cuma di medsos aja sih serangan-serangan. Alhamdulillah di Seruan mereka mau ngeboikot film-film Mas Fedy kerasa nggak kira-kira? Seruan mereka mau ngeboikot film-film Mas Fedy kerasa nggak sampai kemarin rilis film terbaru itu? Alhamdulillah nggak kerasa, karena ya gila itu beda, alhamdulillah hampir 4 juta. Jadi menurutku kalau bagus ya bagus saja, orang terima, orang menonton. Dan apalagi itu kan saya political statement, saya bukan kriminal, saya bukan koruptor. Jadi saya yakin kalau karyanya bagus, insya Allah deh, alhamdulillah emang banyak yang harus. Tapi sebenarnya Mas Fedy suka bacain hate komen satu-satu nggak sih, atau lebih kayak bodo amat terserah? Tergantung mood. Kadang gini, soalnya ada yang saya baca untuk tahu apakah mereka punya counter argument yang bagus lah menurut saya setidaknya, yang benar juga kata dia ya. Nah kalau memang ada itu saya mau berbalas pantun lah, karena mungkin saya dapat ilmu juga dari dia gitu. Tapi kalau yang cuma ngeledek-ledek doang ya lewatin aja, gak ada manfaatnya diladenin, karena dia emang cuma pengen ngeledek, tidak ingin berdialog. Itu tuh emang lagi waktu lengang Mas Fedy atau sengaja meluangkan waktu buat ngecek-ngecek Twitter? Beruang lah, sengaja meluangkan waktu kayaknya, lihat banget. Mas, tapi kalau dari produser ada permintaan nggak sih ketika misalkan mau tayang rilis, lu jangan tune down dulu lah. Gitu. Ada nggak sih? Nggak ada sih. Dan mereka udah tahu jawaban saya kalau ada yang suruh tone down. Saya bilang, Bapak bagian dari penguasa ya. Dengan saya. Begitu. Tapi alhamdulillah nggak, karena Aman ya. semenjak saya bersuara dan bekerja dan syuting dengan para produser, alhamdulillah nggak ada. Mas yang diserang kan bagian dari penguasa nih. Mungkin teror-teror itu ada nggak sih di DM atau apa yang mungkin personal langsung atau dihubungin gitu, karena kan tiba-tiba? Mas Fedy juga sering beradu argumen dengan beberapa politisi dari partai-partai. DM ada, cuma DM cuma maki-maki doang. Ancaman gitu, ancaman bentuk ancaman. Ancaman ada, tapi biasanya langsung saya posting balik. Juga. Share aja nih yang ngancem-ngancem nih. Kan biasanya juga hilang-hilangin akun gitu, sempet ada. Hilangin apa? Iya, akunnya dihilangin. Oh, enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada sampai ke situ. Bahkan notifikasi email yang bilang kalau ada orang berusaha masuk email kamu atau akun kamu, kan kalau kita tuh factor notification kan muncul, ini nggak ada. Tapi kalau ke istri gimana Mas Fedy? Ada nggak sih? Apa? Ke istri gitu, mungkin ke keluarga, ada nggak sih kayak? Ada, cuma nggak sebanyak saya sih. Jadi istri saya masih lebih santai. Tapi istri sempat kayak ada khawatir dan ketakutan ketika Mas Fedy mungkin lagi menyuarakan apa yang dirasa gitu, terus juga banyak juga yang nyerang balik gitu. Ketakutan ada. Saya pun ketakutan juga ada. Tapi kemarahannya lebih besar. Bisa sulit buat
counter karena benar kan? Orang yang belain justru ketahuan buzzernya lo kayak gini mesti dibelain sih karena udah jelas salah. Jadi ya, selama yang diomongin dan istri saya tahu saya tuh nggak maksa harus gue hari ini belum nge-tweet nih, gue harus nge-tweet gitu apa ya. Istri saya tahu saya nggak kayak gitu. Bener-bener kalau emang udah mulai kesel baru saya nge-tweet lah. Jadi kalau ada serangan balik saya bisa. Waduh.